Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurismiati dengan NPM 2021500235 dari kelas X3D, kelompok 2. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah membaca. Kepada yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai membaca pemahaman kritis. Pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah cara membaca dengan melihat motif penulis, kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dengan memberikan suatu penilaian. Dalam hal ini, seorang pembaca harus mampu menganalisis dan menilai apakah yang dibacanya itu bermanfaat atau tidak, memiliki kebaikan atau tidak. Apabila disampaikan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Apabila hasil penilaiannya terhadap isi bacaan tersebut sangat buruk, berarti si pembaca tidak perlu menyebarluaskan hasil bacaannya kepada orang lain. Menurut Albert, sebagaimana dikutip oleh Tarigan 1982 halaman 89, membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Sedangkan menurut Hardja Sujana tahun 1988 mengemukakan bahwa membaca kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan berdasarkan penelitian yang rasional lewat keterlibatan yang lebih mendalam dengan pikiran penulis yang merupakan analisis yang dapat diandalkan. Membaca kritis bukan berarti kita, seorang pembaca, sama sekali tidak menerima pikiran penulis, seperti halnya orang yang menutup dirinya terhadap gagasan orang lain dengan suatu prasangka, antara lain kurang ilmiah, tidak akurat, seperti saya masih lebih baik, dan sebagainya. Dengan membaca kritis, pembaca akan dapat pula mencamkan lebih mendalam apa yang dibacanya, dan dia akan mampu mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada kalau dia membaca tanpa usaha berpikir secara kritis. Oleh karena itu, membaca kritis harus menjadi ciri semua kegiatan membaca. Selanjutnya ada langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama ada mengerti isi bacaan. Mengerti isi bacaan yaitu mengenali fakta-faktanya dan menginterpretasikan apa yang kita baca. Maksudnya, mengerti benar ide pokoknya, mengetahui fakta-fakta dan detail pentingnya, kemudian dapat membuat kesimpulan dan interpretasi dari ide-ide itu. Yang kedua, menguji sumber penulis. Seperti apakah sumbernya dapat dipercaya? Apakah cukup akurat? Apakah penulis kompeten di bidangnya? Itu termasuk juga diuji pandangan dan tujuan serta asumsi yang tersirat dalam penulisan untuk membedakan bahan yang disajikan sebagai opini dan fakta. Yang ketiga, ada interaksi antara penulis dan pembaca.
Artinya, membaca tidak hanya mengerti maksud penulis, tetapi juga harus bisa membandingkan dengan apa yang kita miliki, serta dari penulis-penulis lain. Lalu yang keempat ada menguji sumber penulis, yang artinya kita boleh percaya, kita boleh curiga, kita boleh meragukan, dan kita boleh mempertanyakan atau tidak mempercayai. Jangan berkesimpulan bahwa sesuatu yang tercetak itu selalu benar, selalu lengkap, dan dapat dipercaya. Sebagai pembaca yang baik, kita harus dapat membuat penilaian untuk kita sendiri. Itu bisa kita buat dengan satu syarat, yaitu terbuka terhadap gagasan orang lain. Harjasudjana tahun 1988 mengatakan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan membaca kritis, ada 4 macam persyaratan pokok, yaitu yang pertama ada pengetahuan tentang bidang ilmu yang disajikan dalam bahan bacaan yang sedang dibaca. Yang kedua ada sikap bertanya dan sikap menilai yang tidak tergesa-gesa. Yang ketiga ada penerapan berbagai metode analisis yang logis atau penelitian ilmiah. Dan yang keempat ada tindakan yang diambil berdasarkan analisis atau pemikiran tersebut. Selanjutnya, apabila seorang pembaca memiliki keempat persyaratan pokok tersebut, maka seorang pembaca kritis akan dapat menarik manfaat yang sangat penting. Antara lain, yang pertama, pemahaman yang mendalam dan keterlibatan yang padu sebagai hasil usaha menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan bacaan. Lalu yang kedua ada kemampuan mengingat yang lebih kuat sebagai hasil usaha memahami berbagai hubungan yang ada di dalam bahan bacaan itu sendiri, dan hubungan antara bahan bacaan itu dengan bacaan lain atau dengan pengalaman membaca. Lalu yang ketiga ada kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap untuk memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan. Lalu ada proses membaca kritis. Harjasudjana tahun 1988 juga menyatakan dalam proses membaca kritis dikenal 3 cara membaca, yaitu yang pertama, membaca pada baris. Untuk dapat mengikhtisarkan keseluruhan bacaan dan mengenal bagian-bagian sebagai bahan pijakan yang kuat untuk memberikan penilaian terhadap isi bacaan tersebut. Lalu yang kedua ada membaca di antara baris. Menganalisis apa yang dimaksud oleh pengarang yang sesungguhnya, khususnya yang tersirat. Cara membaca di antara baris meliputi penggunaan 4 macam cara, yakni menanyakan, menyimpulkan, menghubungkan, dan menilai atau menempatkan. Lalu yang terakhir ada membaca di luar baris. Untuk mengevaluasi relevansi ide-ide yang dituangkan di dalam bahasan bacaan tersebut. Cara membaca di luar baris juga sama seperti di antara baris, yaitu meliputi 4 macam cara, yakni menanyakan, menyimpulkan, menghubungkan, dan menilai atau menempatkan. Kedua cara membaca di antara baris dan membaca di luar baris meliputi penggunaan 4 macam cara, yakni yang pertama, menanyakan. Dengan jalan bertanya, pembaca membuat sebuah dialog dengan pengarang. Dia melakal sebab-sebab yang menjadikan suatu ide tidak jelas, tidak runtut, ajak,
atau tidak relevan, bahkan tidak dinyatakan sama sekali. Yang kedua ada menyimpulkan dengan jalan membuat kesimpulan atau inferensi. Pembaca dapat menampakkan berbagai asumsi dan implikasi yang tersirat di antara baris. Lalu yang ketiga ada menghubungkan. Pembaca sambil membaca membuat hubungan antara pikiran yang satu dengan pikiran lainnya yang diungkapkan dalam bacaan itu, atau pikiran-pikiran yang ada dalam karya tulis lainnya, ataupun dengan hal-hal yang pernah dialaminya, akan dapat melahirkan dasar-dasar untuk membandingkan bermacam-macam pendapat. Lalu yang keempat ada menilai atau menempatkan. Dengan jalan menilai, pembaca akan sampai pada suatu pengambilan keputusan tentang nilai bahan bacaannya berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Lalu ada aneka kemampuan untuk meningkatkan sikap kritis. Nur Hadi, tahun 2004, halaman 145 sampai 181, memberikan jurus-jurus latihan untuk meningkatkan sikap kritis sebagai berikut. Kemampuan mengingat dan mengenali. Kemampuan yang termasuk kemampuan mengingat dan mengenali ini meliputi kemampuan mengenal ide pokok paragraf, mengenali tokoh-tokoh cerita beserta sifat-sifatnya, menyatakan kembali ide pokok paragraf, menyatakan kembali gagasan utama yang terdapat dalam bacaan, menyatakan kembali perbandingan unsur hubungan, sebab akibat, dan karakter tokoh. Lalu, kemampuan menginterpretasikan makna tersirat. Tidak semua gagasan yang terdapat dalam teks bacaan itu dinyatakan secara tersurat atau eksplisit pada baris kata-kata atau kalimat-kalimat. Yang termasuk kemampuan ini antara lain kemampuan menafsirkan ide pokok paragraf, menafsirkan gagasan utama bacaan, menafsirkan ide-ide penunjang, membedakan fakta-fakta atau detail bacaan, memahami secara kritis hubungan sebab akibat, memahami secara kritis unsur-unsur perbandingan. Lalu kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan. Kemampuan-kemampuan pada taraf ini meliputi kemampuan mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam bacaan, menerapkan konsep-konsep atau gagasan-gagasan utama bacaan ke dalam situasi baru yang problematis, menunjukkan kesesuaian antara gagasan utama dan situasi yang dihadapi. Lalu, kemampuan menganalisis isi bacaan. Kemampuan analisis bacaan adalah kemampuan pembaca melihat komponen-komponen atau unsur-unsur yang membentuk sebuah kesatuan. Kemampuan-kemampuan ini meliputi kemampuan memberikan gagasan utama bacaan, memberikan detail-detail atau data-data penunjang, mengklasifikasikan fakta-fakta, membandingkan antara gagasan yang terdapat dalam bacaan, membandingkan karakteristik tokoh yang terdapat dalam bacaan. Lalu ada kemampuan membuat sintesis. Kemampuan membuat sintesis merupakan kemampuan pembaca melihat kesatuan gagasan melalui bagian-bagiannya. Kemampuan ini meliputi kemampuan membuat kesimpulan bacaan, mengorganisasikan gagasan utama bacaan, menentukan tema karangan, menghubungkan data-data,
sehingga diperoleh sebuah kesimpulan. Membuat ringkasan atau ikhtisar. Lalu yang terakhir ada kemampuan menilai isi bacaan. Kemampuan menilai isi bacaan merupakan kemampuan tertinggi pada tingkat intelektual seorang pembaca, karena ia tidak begitu saja mempercayai terhadap apa-apa saja yang dibacanya sebelum dilakukan proses pengkajian terlebih dahulu. Kemampuan ini meliputi kemampuan menilai kebenaran gagasan utama, ide pokok, paragraf, atau bacaan secara keseluruhan. Kemampuan menilai dan menentukan bahwa pernyataan adalah fakta atau sekedar opini saja. Kemampuan menilai dan menentukan apakah sebuah bacaan diangkat berdasarkan realitas atau hanya didasarkan atas fantasi pengarangnya saja. Kemampuan menentukan tujuan pengarang dalam menulis karangannya. Lalu ada manfaat membaca kritis. Membaca kritis merupakan proses atau kegiatan membaca dengan cara memahami teks untuk kemudian dianalisis dan dinilai kelayakan teks tersebut. Menurut Nur Hadi, tahun 2004, beberapa hal yang harus mendapat perhatian dari para pembaca kritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, haruslah dipahami benar-benar bahwa membaca kritis meliputi penggalian lebih dalam di bawah permukaan. Upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi juga menemukan alasan-alasan mengapa seorang penulis mengatakan apa yang dilakukannya. Apabila seorang pembicara menemukan bukanlah hanya apa yang dikatakan, tetapi juga mengapa hal itu dikatakan, dia sudah mengarah yang paham. Lalu yang kedua, ada membaca kritis merupakan modal utama bagi para mahasiswa untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Pada dasarnya, dalam membaca kritis, pembaca sangat sensitif terhadap konteks dan kedwimaknaan, terhadap sindiran dan pengertian, terhadap asumsi dan implikasi. Mereka memahami serta merasakan warna kata-kata, bentuk frasa-frasa, dan bobot kalimat. Bahkan, mereka mungkin sangat memerhatikan tanda-tanda baca. Dengan kata lain, pada tahap membaca kritis ini, seorang pembaca selain mampu memahami isi bacaan secara literal dan interpretatif, pembaca juga mampu memahami isi bacaan secara kritis. Jadi, kesimpulannya, membaca kritis adalah cara membaca dengan melihat motif penulis, kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dengan memberikan suatu penilaian. Dengan membaca kritis, pembaca akan dapat pula mencamkan lebih mendalam
apa yang dibacanya, dan dia akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada kalau dia membaca tanpa usaha berpikir secara kritis. Oleh karena itu, membaca kritis harus menjadi ciri semua kegiatan membaca. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.